menghadirkan sorotan dari dunia olahraga untuk Anda, Saudara, di mana Piala Dunia Panjat Tebing 2022 seri Jakarta resmi digelar dan resmi dibuka sejak 24 September 2022 lalu. Kemudian Aspar Jailolo di kategori Speed Putra keluar sebagai juara. Aspar Jailolo di kategori Speed Putra memenangkan perang saudara kontra Kiromal Katibin di final dengan catatan waktu 5,393 detik. Katibin membukukan waktu dengan perolehan angka 5,757 detik dengan medali perak. Sedangkan perunggu direbut oleh atlet Tiongkok bernama Long Chao. Piala Dunia kali ini merupakan seri terakhir kategori speed dari 7 seri musim 2022. Sebelumnya pada Sabtu pagi lalu, Saudara, kejuaraan dunia panjat tebing 2022 resmi dibuka di Lot 16 dan 17 SCBD Jakarta Selatan. Acara pembukaan dihadiri Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Yeni Wahid, Menpora Zainuddin Amali, dan juga Presiden IFSC Marco Maria Skolaris. Piala Dunia Panjat Tebing 2022 diikuti oleh 27 negara dengan total 197 atlet yang berkompetisi hingga Senin 26 September besok. Indonesia selaku tuan rumah mengirim 42 atlet nomor speed dan lead untuk memperebutkan juara di seri Jakarta. IFSC Climbing World Cup merupakan pemanasan menuju Olimpiade Paris 2024 mendatang. Please stand up for the national anthem. Sekali lagi untuk para hadirin. Datang kembali untuk Presiden of IFSC, Mr. Marco. Ya, Saudara, International Federation Sport Climbing World Competition resmi dibuka pada Sabtu pagi di kawasan SCBD Park, Jakarta. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, hadir turut membuka secara resmi kompetisi kejuaraan dunia panjat tebing tersebut. Pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan panjat tebing tingkat dunia dan ada 197 atlet dari 27 negara yang ikut dalam kompetisi ini. Tak lupa juga Indonesia pun menerjunkan 42 atlet terbaik baik dari kategori lead maupun juga kategori speed. Lebih lengkapnya, Saudara, kita langsung berbincang bersama Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia, Ibu Yeni Wahid. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Nah, Ibu mungkin boleh diceritakan kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV gimana sih persiapan menjadi tuan rumah di ajang kejuaraan dunia panjat tebing ini, Bu? Memang untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia pasti tidak mudah prosesnya karena kita harus melalui bidding dulu. Dan bidding itu mengalahkan banyak negara yang juga mau melakukan bidding. Jadi setelah ditetapkan sebagai pemenang bidding, maka kemudian kita bersiap untuk menjadi tuan rumahnya. Ya, alhamdulillah dengan dukungan dari semua pihak akhirnya 27 negara berpartisipasi dalam event kali ini. Dan ini tentunya adalah sebuah event yang historical, yang bersejarah bagi kami karena apapun ini pertama kali kita dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Nah, seiring dengan kita bisa menyelenggarakan kejuaraan dunia dan lain sebagainya, prestasi atlet-atlet kita juga sebetulnya sangat baik, sehingga ini sudah sangat baik sekali semuanya gitu ya. Nah, tadi kan juga kita sempat berbincang-bincang ya, Bu, ada persiapan yang dilakukan sungguh ekstra untuk menjadi tuan rumah. Yeah. Nah, tadi juga kita membahas ada papan tebing, papan panjatnya yeah, yang memang didatangkan langsung dari Eropa. Nah, memang, itu ceritanya seperti apa, Bu? Ya, karena memang tadinya mau dibangun papan panjatnya di sini, tapi karena satu hal dan lain sebab gitu ya, akhirnya tidak jadi. Sebetulnya pemerintah yang membangun waktu itu, tapi mungkin karena waktunya mepet gitu, jadi nggak sempat. Akhirnya kita dari federasi memutuskan untuk membawa papan panjatnya standar internasional diterbangkan dari Prancis ya, untuk karena sudah mepet waktunya. Jadi yang penting kan acaranya sukses. Betul. Dan memang standarnya tidak bisa sembarangan. Jadi standarnya harus bersertifikasi, lalu kemudian harus juga disupervisi oleh oleh pembangun, kontraktornya yang memang berstandar internasional. Jadi ya kita terbangkan juga dari Eropa khusus untuk mensupervisi proses pembangunannya. Baik, meskipun dengan segala keterbatasan, segala kendala, tapi harus tetap maksimal ya, Bu. Iya, nah, betul. Kalau dilihat ini ada 2 papan panjat. Ya. Boleh dijelaskan, Bu, ini yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri ini adalah kategori speed atau kecepatan. Kategori kecepatan. Ya, yang ini adalah lead. Ya.
Ini bukan kecepatan, tapi paling tinggi sampai mana nih? Paling cepat dan paling tinggi. Dan di Ya, tiap titiknya itu kalau nggak salah setahu saya itu nanti ada poin-poinnya. jalurnya, ada jalurnya. Poin-poinnya juga untuk penilaian. Iya, ada jalurnya yang harus dia lalui. Tuh ada warnanya tuh. Nah, Tingginya ini ini sangat tidak mudah. Ini 15 meter, 15 meter, rata-rata ya. dua-duanya. Nah, untuk kategori speed kita masih sangat unggul. Bahkan atlet kita, Kiromal Khatibin, dia berhasil memecahkan rekor dunia yang sampai saat ini masih dipegangnya. Jadi dinding 15 meter ini Mbak, dia berhasil memanjatnya 5 detik saja. 5 detik. Setinggi itu, 15 meter. Wah, luar biasa. Bayangin. Kalau nggak salah waktu kejuaraan di Itu ini pohon ya. kelapa itu mungkin kira-kira 5 pohon kelapa kali ya, lebih kali 6. lebih. Ini waktu kejuaraan di Prancis waktu Juli ya, tahun ini juga ya Bu? Iya, betul. Nah, untuk kompetisi hari ini hingga tanggal 26 harapannya apa nih untuk atlet-atlet Indonesia? Tentu harapan saya 2. Event terselenggara dengan sukses, para tamu dari 27 negara merasa nyaman di Indonesia, mereka bisa melihat keindahan Indonesia, mereka terkesan dengan sopan santun masyarakat Indonesia, keramahan orang Indonesia, dan dengan keindahan negara kita. Itu satu. Yang kedua, bahwa atlet kita sukses. Atlet Amin. kita sukses meraih medali emas dan bisa menjadi juara lah gitu kira-kira. Dan bukan cuma putranya ya, putrinya juga sukses jadi 3 besar. Kalau untuk putranya itu ada khusus nggak Bu Kalau targetnya? putranya pada saat ini atlet kita si Frederick Leonardo memang dalam hal pengumpulan poin dia paling tinggi peringkatnya. Nah untuk tahun 2022 ini dia masih paling tinggi sehingga harapan kita ada pada dia. Kiromal Khatibin nomor 2 sekarang. Dia yang berhasil memecahkan rekor dunia itu, tetapi dia kalah sama Frederick. Ya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa, dua-duanya Indonesia kan? Iya betul. Kalau atlet putrinya sekarang peringkat 3 dunia, 3 dan 4. Kita ada atlet putri Desa Krita dan juga ada atlet Salsabila. Ini mereka potensinya luar biasa. Nah, kalau untuk lead memang masih agak panjang prosesnya. Tapi ada atlet kita yang tadi bawa bendera waktu pembukaan namanya Musawir ya. Dia itu dulu kita peringkat 100-an, sekarang sudah peringkat 40-an. Jadi sangat menjanjikan. Ini atlet Aceh. Luar Kita biasa. minta dukungan dari seluruh masyarakat Aceh nih, doain atletnya ya. Tentu ya Bu. Nanti suatu saat bisa jadi juara dunia. Amin. Tentu masyarakat Indonesia akan memberikan dukungan. Terakhir nih ini Bu, untuk target kan nanti akan ada Olimpiade di Paris ya Bu tahun 2024 Ya. mendatang. Targetnya apa sih Bu kalau boleh tahu? Target kita tentu mendapatkan medali emas. Medali Udah emas. otomatis ya. Baik. Medali emas baik itu di kategori putri maupun putra gitu Bu. Mungkin putri bisa medali perak atau perunggu ya, Baik. tapi yang putra emas. Baik, Iya. terima kasih banyak Ibu Eni Saya untuk terima kasih waktunya. banyak. Tentunya kita doakan atlet-atlet kita untuk bisa membawa pulang medali emas baik itu Amin, amin. Baik itu di kompetisi di tanah air maupun Yes. juga di internasional. Terima kasih sekali lagi Bu Terima Yeni. kasih. Nah saudara, saat ini memang masih berlangsung acara ataupun juga kompetisi kejuaraan panjat tebing yang diadakan di Jakarta dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 September. Tentunya kita dukung selalu atlet panjat tebing Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas baik di kompetisi nasional maupun juga internasional. Asri Gunawan, Yogi Syarevi, Kompas TV, Jakarta.